8 perbedaan ibu rumah tangga yang punya tabungan versus yang selalu utang. Keuangan ala ibu zaman dulu. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Pernah nggak sih ibu merasa kalau isi dompet itu kayak mantan yang nggak bertanggung jawab karena baru datang sebentar saja, sudah menghilang tanpa kabar, tanpa alasan yang jelas? Belakangan ini kita sering banget lihat fenomena pamer kekayaan di media sosial yang bikin kita para ibu rumah tangga ini jadi gampang minder. Padahal belum tentu semua yang berkilau itu asli emas ya Bu. Penting banget buat kita bahas ini karena menurut sebuah artikel kesehatan mental, finansial, disebutkan kalau tingkat stres ibu rumah tangga zaman sekarang naik drastis gara-gara pola konsumsi yang salah. Saya ingin mengajak ibu buat sedikit menoleh ke belakang, belajar dari cara ibu zaman dulu yang uangnya seolah nggak pernah habis. Padahal suaminya mungkin cuma kerja serabutan, tapi dapurnya selalu ngebul dan hatinya tenang. Perbedaan pertama yang paling berasa banget itu ada di kualitas tidur kita setiap malam. Yang rasanya beda kelas ya. Bu, ibu yang punya tabungan itu tidurnya nyenyak banget, kayak bayi habis nenen. Sedangkan ibu yang hobi utang itu tidurnya gelisah, kayak lagi nungguin pengumuman ujian nasional setiap hari. Bayangkan saja kalau kita punya simpanan uang yang aman, itu rasanya seperti punya satpam pribadi yang menjaga hati kita supaya tetap tenang tanpa beban. Sementara itu, kalau utang sudah menumpuk di mana-mana, suara motor kurir lewat depan rumah saja sudah bikin jantung kita mau copot. Karena takut itu penagih yang menyamar, jadi tukang paket gratis ongkir. Perbedaan kedua bisa kita lihat dari cara kita memandang barang-barang. Diskon di toko daring yang godaannya luar biasa besar dan bikin iman goyah. Ibu yang punya tabungan biasanya cuma beli barang yang benar-benar butuh kayak panci yang sudah bocor parah atau beras yang sudah tinggal 1 genggam saja. Tapi ibu yang terjebak lingkaran utang biasanya lebih sering lapar mata dan merasa harus beli apa saja yang lagi viral, biar dianggap kekinian dan gak kalah saing sama tetangga sebelah. Padahal kalau dipikir, pakai logika sehat, buat apa beli oven canggih yang harganya selangit kalau ujung-ujungnya cuma buat pajangan di dapur karena kita lebih sering beli makanan. Jadi kemudian perbedaan ketiga itu ada pada gaya pergaulan atau circle kita saat arisan atau jemput anak sekolah yang kadang penuh drama. Ibu yang cerdas finansial itu biasanya lebih santai dan gak perlu pembuktian apa-apa lewat tas bermerek atau perhiasan yang beratnya 1 kilogram. Beda cerita sama ibu yang hobi utang. Biasanya dia justru paling heboh dandanannya demi menutupi rasa minder karena tagihan kartu kredit sudah diambang batas. Lucunya, kita sering banget memaksakan diri tampil mewah di depan orang yang sebenarnya nggak terlalu peduli sama kita. Padahal yang bayar cicilannya ya kita sendiri sambil makan mie instan tiap akhir bulan. Perbedaan keempat ini yang paling klasik yaitu cara kita menghadapi keadaan darurat yang datangnya sering tiba-tiba kayak tamu nggak diundang. Ibu zaman dulu itu hebat banget karena mereka selalu punya simpanan emas atau uang di bawah kasur yang siap dikeluarkan kapan saja saat ada anak sakit atau genteng bocor. Sementara ibu zaman sekarang yang lebih suka utang, biasanya kalau ada butuh mendadak langsung sibuk cari pinjaman daring yang bunganya mencekik leher. Padahal kalau kita mau sedikit bersabar dan menabung 1.000-2.000 rupiah, setiap hari itu efeknya bakal terasa banget buat menjaga martabat keluarga kita saat sedang sulit. Lanjut ke perbedaan kelima, yaitu manajemen dapur yang merupakan jantung dari kebahagiaan sebuah rumah tangga.
Bagi kita, para emak-emak, ibu yang punya tabungan biasanya punya stok bahan makanan yang lengkap karena dia belanja saat harganya murah dan pandai mengolah sisa makanan jadi menu baru yang enak. Sebaliknya, ibu yang terjebak utang biasanya lebih hobi jajan di luar atau pesan antar makanan yang biayanya kalau dihitung-hitung bisa buat beli beras 1 karung. Coba deh ibu bayangkan betapa hematnya kalau kita kembali ke cara lama dengan menanam bumbu dapur sendiri di pot daripada harus beli serba praktis tapi mahal. Perbedaan keenam yang cukup menggelitik adalah makna dari kata hadiah untuk diri sendiri atau yang sekarang sering disebut self-reward itu. Ibu yang punya simpanan uang memandang hadiah untuk diri sendiri itu sebagai bonus dari sisa penghematan yang sudah dilakukan selama berbulan-bulan. Tapi bagi ibu yang hobi utang, kata hadiah untuk diri sendiri itu seringkali cuma jadi alasan atau tameng buat belanja barang mewah yang sebenarnya nggak mampu dibeli. Akhirnya, bukan rasa senang yang didapat, tapi malah rasa sesak di dada setiap kali melihat notifikasi tagihan yang masuk ke ponsel setiap tanggal 1. Masuk ke perbedaan ketujuh, yaitu tentang rencana masa depan anak-anak kita yang tentu saja jadi prioritas utama bagi setiap orang tua. Ibu yang punya tabungan itu sudah tenang, karena setidaknya sudah punya simpanan buat biaya masuk sekolah atau kuliah anak yang harganya terus naik setiap tahun. Sedangkan ibu yang selalu utang biasanya baru bingung dan panik luar biasa saat masa pendaftaran sekolah sudah mepet, sampai harus gadai sana-sini. Kita tentu nggak mau kan Bu kalau masa depan anak kita jadi taruhan cuma gara-gara kita kurang disiplin dalam mengelola uang belanja, pemberian suami setiap bulannya. Terakhir, perbedaan ke-8 adalah tentang harga diri dan kewibawaan kita sebagai nyonya rumah di mata lingkungan sekitar kita. Ibu yang punya tabungan itu jalannya tegak dan mukanya cerah karena nggak punya tanggungan atau janji manis yang belum ditepati ke orang lain. Beda banget sama ibu yang banyak utang yang kalau jalan sering nunduk atau bahkan sembunyi di dalam rumah saat ada orang yang mengetuk pintu pagar. Rasanya sedih banget kalau kita harus kehilangan ketenangan hanya demi gaya hidup yang sebenarnya nggak bisa kita jangkau kalau bukan karena bantuan pinjaman yang nggak ada habisnya. Ibu yang saya sayangi, semua perbedaan ini sebenarnya bukan mau menyudutkan siapapun, tapi sebagai pengingat buat kita semua, termasuk saya sendiri. Kadang kita memang terjebak dalam arus zaman yang menuntut segalanya serba instan dan serba mewah sampai kita lupa akar kekuatan ekonomi keluarga itu ada di tangan kita. Memang tidak mudah untuk mulai menabung, apalagi kalau harga kebutuhan pokok terus merangkak naik setiap harinya, tapi bukan berarti itu hal yang mustahil dilakukan. Kita harus berani mengambil kendali atas keuangan rumah tangga kita sendiri, mulai dari hal yang paling kecil dan sederhana. Mari kita sedikit memberikan autokritik pada diri kita. Apakah selama ini kita belanja karena butuh atau cuman karena ingin dipuji oleh orang lain saja? Kadang kita lebih takut dianggap miskin oleh tetangga daripada takut saldo tabungan kita benar-benar nol atau bahkan minus karena bunga utang. Saya yakin ibu semua adalah wanita hebat yang bisa menjadi manajer keuangan terbaik bagi keluarga kecil kita masing-masing di rumah. Ayo kita mulai lagi kebiasaan mencatat pengeluaran dan menyisihkan uang di awal bulan, bukan menunggu sisa yang biasanya memang nggak pernah ada sisanya. Jangan sampai kita terlihat kaya di luar, tapi sebenarnya keropos di dalam. Karena tumpukan utang yang tidak pernah selesai kita bayar, kita punya kekuatan buat mengubah masa depan keuangan keluarga kita jadi lebih sehat dan lebih barokah demi kebahagiaan anak dan suami tercinta. Mulai sekarang, yuk kita kurangi scrolling aplikasi belanja kalau memang nggak ada yang benar-benar perlu dibeli, agar mata dan hati tidak terus tergoda. Fokuslah pada tujuan jangka panjang dan bayangkan
Betapa indahnya kalau kita punya kebebasan finansial tanpa harus dikejar-kejar rasa bersalah setiap kali belanja. Ibu tidak sendiri karena kita semua sedang berjuang bersama untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga dengan cara yang jujur dan benar. Semangat terus buat ibu semua, karena seorang ibu yang cerdas adalah pilar utama yang bikin rumah tangga tetap kokoh berdiri meski badai ekonomi datang menerjang. Sebagai penutup, mari kita sama-sama berkomitmen buat lebih bijak lagi dan jangan malu buat menerapkan gaya hidup sederhana, yang penting hati bahagia. Keuangan ala ibu zaman dulu itu bukan berarti kita pelit, tapi kita sedang membangun jaring pengaman agar keluarga kita tetap aman dan nyaman. Akhirnya marilah kita jadi ibu rumah tangga yang cerdas, yang punya tabungan masa depan, dan bebas dari belenggu utang yang merisaukan jiwa. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya, ibu-ibu.